Kamu lagi nyari hewan menjijikan ya? Wah, berarti pas banget nih. Sini biar aku jelasin. Kayaknya kamu perlu ngeberesin lemarimu deh. Mumpung lagi bersemangat, kamu mulai ngeberesin sisi rumah sambil menggumamkan lagu ceria. Dan tiba-tiba mulai terdengar sayup-sayup dengungan. Kamu langsung menghentikan aktivitasmu dan pasang telinga. Oh, ternyata sumber suaranya berasal dari balik tembok dapur. Dan setelah kamu mendekat, kamu bisa ngelihat titik-titik coklat yang sebelumnya nggak ada di situ. Tanganmu mulai mengorek-ngorek area itu. Duh, gawat! Dindingnya udah keropos dan kawanan tawon langsung keluar dari dalam lubang sambil ngeluarin dengungan ganas. Kamu langsung ngibrit untuk menyelamatkan diri. Dan semua tawon itu mengejarmu keluar rumah karena kamu udah mainin sarang mereka. Setelah kamu cukup jauh, kawanan tawon tadi terbang lagi ke sarangnya. Kayaknya rumahmu udah dikuasai si tawon dan kawanannya deh. Dan kamu cuma bisa numpang. Kedengarannya memang kayak di film-film, tapi realitanya tawon memang membuat sarang di sekitar rumah manusia, terutama rumah kayu. Hewan ini lebih suka dengan ruang gelap dan tertutup agar mereka bisa membuat tempat tinggal di lubang pohon, wadah kompos, gudang, atau loteng. Dan parahnya lagi, kemungkinan kamu baru akan ngelihat jumlahnya yang super banyak di dalam rumah setelah semuanya sudah terlambat. Pada musim semi, ratu tawon bermigrasi untuk nyari rumah baru dan bertelur. Kalau si ratu menyukai rumahmu, ia akan menjelajahi sudut gelap dan nyaman, kemudian ngumpet di situ. Sekitar seminggu kemudian, anak tawon pertama akan muncul. Dan kalau celahnya terlalu sempit, mereka akan mulai menggerogoti bagian kayu agar koloninya yang terus melar bisa lebih leluasa. Mungkin diperlukan waktu sampai bertahun-tahun sebelum kamu bisa ngelihat kawanan tawon yang bersarang di rumahmu. Tawon dipercaya selalu balik ke tempat yang sama setiap tahun karena mereka telah meninggalkan feromon. Koloninya juga akan tumbuh setiap tahun. Tawon juga menggerogoti papan kayu dan plester agar kawanannya ngerasa nyaman. Bahkan, suara dengungnya bisa terdengar saat mereka sedang bekerja. Nah, kalau kamu dengar suara aneh yang bersumber dari balik dinding, sebaiknya segera hubungi layanan pengendalian hama ya. Itu artinya, koloni si tawon udah cukup banyak dan bisa menimbulkan masalah. Hal terparah bisa mengintaimu kalau bagian dalam rumahmu dipenuhi tawon. Gejala yang paling jelas saat tawon bersarang di rumahmu yaitu adanya bintik atau garis coklat pada dinding. Itu menandakan kawanan tawon sudah sangat dekat dan akan keluar dari dinding. Tawon bisa gampang melubangi dinding yang terbuat dari drywall, dan kamu bisa ngelihat serangga asal nyelonong ini di malam hari atau saat kamu lagi makan malam. Tawon menjadi hama nomor 1 yang perlu disingkirkan. Selain ngerusak rumah, hewan ini juga sangat protektif dengan teritorialnya. Setelah keluar dari dinding dan masuk ke rumah, serangga ini bisa langsung menyerangmu sebagai penyusup. Tega banget sih. Sengatan tawon juga nggak bisa dianggap enteng, terutama bagi mereka yang punya alergi ini. Banyak spesies tawon bisa numpang tinggal di rumah manusia, dan kemungkinan yang terganas adalah yellow jacket. Tubuhnya bergaris kuning cerah dan hitam khas, ukurannya lebih besar dari tawon lain, dan sengatannya jauh lebih ampuh. Tawon yang satu ini juga dari sananya udah sangat agresif. Pasti kamu nggak akan mau kan dekat-dekat dengan tawon yellow jacket? Tapi, kalau kamu mengamati gejala sarang tawon di rumahmu, jangan langsung bertindak gegabah ya. Lebih baik hubungi ahlinya aja lah. Penggunaan bahan kimia kuat seperti pestisida nggak aman dilakukan. Selain itu, kamu malah akan membahayakan diri sendiri loh. Apalagi kalau kamu nggak tahu langkah-langkahnya. Semua hama di rumahmu perlu disingkirkan dengan skill dan pengetahuan yang mumpuni. Dan kalau sebagian tawon, terutama sang ratu, masih ada di rumahmu, semua usahamu bisa jadi sia-sia. Jadi sebaiknya serahin aja ke ahlinya. Serangga yang satu ini memang kurang beken, tapi nggak kalah garang loh. Pokoknya jangan sampai deh serangga wood borer ini mampir ke rumahmu. Di antara berbagai spesies serangga ini, sebagiannya nggak membahayakan, tapi ada juga yang sangat destruktif. Wood borer mendapat nama itu begitu karena serangga ini bisa melubangi dan memakan kayu. Saat wood borer mau bertelur, mereka nyari tempat nyaman berbahan kayu, kemudian beristirahat di situ, misalnya di bawah lantai kayu. Larva yang baru menetas akan kelaparan, kemudian menggerogoti kayu lezat yang ditinggalin oleh sang induk. Larva ini bisa makan terus-menerus dan cuma berhenti setelah dewasa karena mereka harus menjelajahi dunia luar. Seperti induknya, wood borer dewasa akan bikin lubang keluar kecil pada benda-benda berbahan kayu di sekitar tempat tinggalnya. Dan yang bikin ngeri, justru serangga ini jauh lebih diam dibandingkan tawon. Jadi kamu nggak akan mendengar bunyi berisik saat mereka melahap lemari kesayanganmu. Tanda pertama kehadiran yang bisa kamu lihat adalah lubang keluarnya.
berarti si wood borer sudah melakukan banyak kerusakan. Sebagian besar serangga pembuat lubang bisa dibilang nggak begitu membahayakan rumahmu kok, tapi beberapa di antaranya bisa memicu masalah besar. Misalnya, European house borer yang bisa bikin rumah tua jadi rusak parah hanya untuk bertelur di situ. Meski menyukai kayu gubal yang biasanya dipakai di rumah baru, borer ini juga bisa bikin sarang di rumah tua. Karena tubuh European house borer cukup besar atau sekitar 2 cm, lubang keluar yang dihasilkan juga cukup besar dan terlihat jelas. Serangga borer lain, seperti Queensland Pine Beetle dari Australia, sering menggerogoti rumah tua hingga benar-benar ngerusak strukturnya. Kalau kamu melihat serangga ini, sebaiknya segera menghubungi layanan pengendalian hama. Tapi untungnya, serangga wood borer nggak menyerang manusia secara langsung. Bagus dong. Serangga ini memang nggak akan menggigitmu atau rumahmu, tapi kalau mereka sampai hinggap di rumahmu, efeknya bisa membahayakan dan kurang menyenangkan. Pasti kamu udah familiar banget sama kecoa kan? Kalau kamu pernah melihatnya di rumah saat siang hari, berarti teman-temannya juga banyak di sekitar situ. Kecoa termasuk serangga nokturnal, jadi kalau kamu melihatnya saat kamu masih terjaga di malam hari, maka kondisinya belum terlalu parah. Tapi, kalau si kecoa muncul di siang bolong, artinya sebagian anggota koloninya sudah mulai putus asa. Kalau sudah begini, sebaiknya hubungi layanan pengendalian hama. Kecoa lebih memilih tempat yang punya banyak makanan, air, dan lingkungan lembab sebagai tempat tinggalnya. Berarti cocok banget tinggal di rumah tua. Di situ tersedia tempat luas agar kecoa bisa ngumpet dan hidup nyaman. Apalagi orang yang tinggal di situ juga nyediain semua makanan dan air yang dibutuhkan kecoa dan kawan-kawannya. Makanan favorit mereka adalah daging, tepung, dan makanan manis. Kecoa juga akan mengacak-acak tempat sampah atau dapurmu. Kecoa nggak akan menggerogoti dinding atau perabot, sehingga hewan ini nggak begitu berbahaya. Tapi kecoa dikenal sebagai serangga pembawa kuman berbahaya. Kalau mereka ngobrak-ngabrik wadah gulamu dan kamu pakai gula ini untuk bikin minuman teh, bisa jadi kamu baru aja bersentuhan zat berbahaya. Dan kalau kecoa di rumahmu semakin banyak, kemungkinannya akan semakin besar. Kehadiran kecoa bisa gampang terdeteksi. Tanda pertama yang perlu kamu amati yaitu baunya. Kecoa ngeluarin zat berbau ke udara agar rumahmu berminyak dan bau apek. Semakin menyengat baunya, semakin banyak juga kecoa yang numpang hidup di rumahmu. Jadi segera hubungi ahlinya ya, meski kamu belum ngeliat kecoanya. Gejala yang jauh lebih jelas untuk mengetahui kehadiran kecoa di rumahmu, yaitu ada luruhan kulit kecoa di sana-sini. Serangga ini punya rangka kitin yang terus berganti seiring pertumbuhannya. Jadi kalau kamu nemu luruhan kulit ini, berarti di situ ada kecoa. Tapi kemungkinan besar, kecoa ini udah ngebentuk koloni. Gimana? Menarik kan saat akhirnya kamu bisa ngelihat kecoa langsung dengan mata kepalamu sendiri? Kalau yang terlihat kecoa dewasa, bisa jadi kamu belum terlalu apes. Kecoa biasanya suka nyari tempat yang paling pas untuk ditinggali. Kalau di rumahmu ada seekor kecoa dewasa saat malam hari, kemungkinan si kecoa belum punya keluarga sendiri. Tapi, kalau di situ ada kecoa kecil, berarti kamu kurang beruntung. Induk si kecoa pasti juga ada di dalam rumahmu bersama kerabat lainnya. Nah, meskipun dapur telah jadi tempat favorit para serangga nyebelin ini, kamu juga bisa nemu mereka di kamar mandi. Kecoa suka menggerogoti sabun, jadi serangga ini bisa masuk ke kamar mandi yang hangat dan lembab itu. Video kali ini ngebahas hewan yang menjijikan. Semoga harimu tetap menyenangkan ya.